izin menyampaikan, nanti Bapak Ibu sekalian, di akhir setelah pemateri yang ketiga, insya Allah akan ada tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, untuk sekarang kepada Al-Ustaz Muhammad Iqbal, kami persilakan untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Bisa bahasa Sunda saya. Bisanya itu tok tapi. Masih semangat ya Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Kita lanjutkan, kita ulang sebentar ya yang ini. Tujuan dari pernikahan. Jadi tujuan dari pernikahan adalah untuk menghadirkan keturunan. Dan ini adalah tujuan pokok, tujuan yang paling utama dari sebuah pernikahan. Oleh karenanya Allah Ta'ala itu menjadikan memiliki keturunan sebagai sebuah bentuk peribadatan kepadanya. Lalu bagaimana misalkan pasangan suami istri itu ingin menunda atau mengatur keturunan seperti itu. Nah, maka para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama disebut dengan tahdidun nasl, dan yang kedua adalah tanzimun nasl. Kalau tahdid itu adalah pembatasan keturunan. Jadi tahdid adalah terus-menerus mencegah kehamilan sehingga mengurangi jumlah kelahiran, jumlah keturunan. Sedangkan kalau tanzim, pengaturan, itu adalah metode atau upaya untuk mencegah kehamilan pada masa tertentu. Jadi bedanya, kalau tahdid, pembatasan adalah terus-menerus. Tapi kalau tanzim, pengaturan keturunan adalah mencegah kehamilan pada masa tertentu. Jadi sedangkan hukumnya, para ulama sepakat bahwa tahdid atau pembatasan keturunan terus-menerus supaya tidak bisa memiliki anak itu adalah hukumnya haram secara mutlak. Karena hal itu bisa melemahkan kaum muslimin dengan sedikitnya jumlah mereka, serta hal tersebut tidak sesuai dengan maqasid atau tujuan dari pernikahan. Sedangkan kalau tanzimun nasl, pengaturan keturunan, para ulama masih memperbolehkan jika didasarkan untuk mencegah mafsadat atau untuk meraih maslahat. Contoh, kalau untuk mencegah mafsadat, misalkan kalau istri atau kalau ibu itu hamil, maka kehamilan itu justru bisa menyebabkan masalah kesehatan, bisa sakit-sakitan atau bisa meninggal misalkan. Nah, maka diperbolehkan untuk menunda atau mencegah kehamilan jika alasannya adalah kesehatan, atau alasan yang lain adalah untuk meraih maslahat atau untuk mendapatkan maslahat. Misalkan anaknya sudah dua misalkan, yang satu masih kecil. Kalau ingin punya anak lagi, justru khawatirnya yang kecil ini malah tidak terurus gitu, tidak mendapatkan ASI secara penuh, tidak mendapatkan ASI secara 2 tahun penuh. Nah, maka para ulama itu memperbolehkan untuk menunda kehamilan jika untuk meraih maslahat, seperti untuk fokus dalam mengurus anaknya yang masih kecil. Nah, maka dari sini bisa kita ketahui bahwa Islam itu memperbolehkan mengatur keturunan dalam hal-hal tertentu. Misalkan untuk mencegah madorot atau untuk meraih maslahat. Tapi prinsip utamanya kembali di awal tadi. Prinsip utamanya adalah Islam menganjurkan untuk memiliki, bahkan untuk memperbanyak keturunan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Islam itu memandang peran ibu? Nah, Islam itu memandang ibu memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di dalam Islam, sehingga penghormatan kepada ibu itu 3 kali lebih besar daripada penghormatan kepada ayah. Makanya ketika Nabi itu ditanya oleh sahabat, siapa yang harus saya hormati gitu? Ibumu, baru ayahmu. Jadi penghormatan untuk ibu lebih besar daripada penghormatan kepada ayah. Kenapa? Karena ibu itu mengalami kesulitan-kesulitan, diantaranya adalah saat hamil. Hamil itu kesulitan, kemudian ketika melahirkan, kemudian ketika menyusui.
hal tersebut adalah kesulitan yang mengangkat derajat perempuan, sehingga perempuan derajatnya 3 kali lebih besar penghormatannya daripada seorang ayah atau seorang suami. Nah, di dalam Islam, anak juga dipandang sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Anak bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi penyejuk mata, atau sebaliknya, anak jika tidak dididik dengan baik, bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya di akhirat kelak. Lalu bagaimana Islam memandang konsep tubuh? Bagi Islam, tubuh adalah sebuah amanah juga yang akan dipertanggungjawabkan. Karena di dalam tubuh kita itu ada hak Allah dan ada juga hak orang lain yang harus kita tunaikan. Seperti itu. Nah, maka dari dua konsep ini bisa kita temukan adanya perbedaan-perbedaan konsep antara child free dengan hukum keluarga Islam. Nah, perbedaan yang pertama, pertentangan yang pertama adalah child free membebaskan diri dari anak. Ya, karena child free itu kan child free ya, kalau di Sunda child free katanya gitu. Nah, child kan artinya anak, free artinya bebas, child free bebas anak gitu. Jadi child free memang ingin membebaskan diri dari anak, bahkan mereka menganggap bahwa pernikahan untuk tujuan memiliki anak sangat buruk. Bahkan mereka menganggap pernikahan adalah sebuah lembaga, sebuah institusi yang memperbudak perempuan. Sedangkan di dalam Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk menghadirkan keturunan, untuk memiliki anak, untuk hifdzun nasl, dan juga untuk imarah fil ard. Ini juga tidak akan kami jelaskan lama-lama karena sudah di awal tadi ya. Maka child free tidak bisa disamakan dengan tanzimun nasl atau pengaturan keturunan di dalam Islam. Meskipun Islam juga memperbolehkan menunda keturunan, namun tidak perlu mendeklarasikan diri sebagai pengikut child free. Karena child free bukan hanya sekedar pilihan punya atau tidak punya anak, namun sebuah gerakan yang terpengaruh atau yang berangkat dari sudut pandang feminis tadi yang menekankan kebebasan tubuh serta ingin membebaskan perempuan dari peran keibuan. Kemudian pertentangan yang lain juga terlihat dalam memandang kebebasan tubuh. Bagi child free, setiap orang, setiap individu bebas dalam mengatur tubuhnya. Bahkan bagi mereka, mohon maaf, hubungan suami istri, hubungan seks itu dianggap sebagai sebuah pemerkosaan. Seperti itu bagi child free. Sedangkan di dalam Islam, setiap di dalam tubuh kita itu ada hak dan kewajiban orang lain. Misalkan ketika seseorang menikah, ada laki-laki dan perempuan menikah, maka ketika menjadi suami istri, si istri punya hak dan kewajiban kepada suaminya, begitu pula sebaliknya, suami punya hak dan kewajiban kepada istrinya. Maka ketika ingin menunda kehamilan, ingin mengatur kehamilan, tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak. Tiba-tiba misalkan istrinya nggak ingin hamil misalkan, nggak boleh, tapi harus ada kesepakatan antar keduanya, antar suami istri, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban orang lain. Kemudian pertentangan yang lain juga terlihat dalam memandang peran keibuan. Bagi child free, ibu adalah peran perbudakan, makanya mereka ingin dalam tanda petik membebaskan perempuan dari peran keibuan. Sedangkan di dalam Islam, ibu dipandang sebagai sebagai peran yang sangat-sangat dimuliakan. Kemudian yang terakhir, bagi child free, anak itu dianggap sebagai sebuah beban. Sedangkan di dalam Islam, anak adalah sebagai sebuah amanah. Maka bisa kita simpulkan, Bapak Ibu, akang-akang sekalian, child free selaras dengan hukum Islam apa tidak? Tidak. Maka kesimpulannya, child free tidak selaras dengan konsep hukum keluarga Islam. Islam itu ingin melanjutkan atau mendukung keberlanjutan keluarga. Sedangkan di dalam child free, mereka ingin meruntuhkan keluarga, ingin membebaskan perempuan dari peran keibuan, perempuan sebebas-bebasnya. Tapi di dalam Islam, perempuan dipandang sebagai ibu dipandang sebagai sebuah peran yang sangat-sangat dimuliakan. Oleh karena itu, meskipun Islam juga memperbolehkan pengaturan kehamilan, namun tidak perlu mengakui dirinya sebagai pengikut child free. Karena child free bukan hanya sebatas punya atau tidak punya anak, namun sebuah gerakan yang berangkat dari feminisme. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian,
Terakhir akan kami tutup dengan perkataan Syekh A'id Al-Qarni. Beliau mengatakan, annal abna'a hibbah manallahu bihim alal aba fa'alal abbi ayyuqaddiru hadhil hibbah wa yurabbiyahum tarbiyatal hasanah. Sesungguhnya anak adalah anugerah yang diberikan Allah kepada para orang tua. Maka sepatutnya bagi orang tua untuk menghargai pemberian tersebut, menghargai anugerah tersebut, dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Muhammad Iqbal Baqihuddin SPD yang telah memaparkan materinya terkait problem child free dalam pusaran hukum keluarga Islam. Mungkin untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang terakhir, yang ketiga, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Asfa Fikriyah SAG dengan tema kritik kontekstualisasi liberal pada penafsiran Al-Quran kontemporer. Kepada Ustazah Asfa Fikriyah SAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Ngapunten nggih, mohon maaf ya Bapak-bapak. Izin. Ya, kita mulai saja. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ini amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon maaf sebelumnya nih Bapak-bapak, izin duduk di atas. Oke, nanti kalau semuanya mungkin ada beberapa kata-kata yang memang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan ya. Baiklah, sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan ibu-ibu yang di belakang dan juga bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak punya istri atau ibu-ibu kalau mau keluar rumah kira-kira mau pilih pakai baju yang mana? Yang A atau yang B? Apa yang A kira-kira? Pripun ibu-ibu? Gimana ibu-ibu? Mau pilih yang A atau yang B bajunya kalau mau keluar rumah? Pilih yang B. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kerudung atau hijab itu wajib nggak sih bagi seorang muslimah gitu? Berarti kira-kira wajib nggih? Nah, sebenarnya hal ini juga selaras dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 69 yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan hijab bagi seorang muslimah.
Tapi ibu-ibu, permasalahannya bapak-bapak, ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya hijab ini nggak wajib bagi seorang muslimah atau hanya sebuah pilihan bagi seorang muslimah. Salah satunya yaitu tokoh Asma Barlas. Beliau ini merupakan seorang tokoh feminisme juga yang tadi saya jelaskan juga, bahwasanya beliau berkata bahwasanya kerudung ini hanya sebuah pilihan. Jadi seorang wanita itu bisa keluar rumah tanpa menggunakan hijab. Jadi bisa pakai kerudung atau tidak. Bahkan hijab ini menurut beliau adalah sebagai diskriminasi atau mengekang seorang wanita untuk memiliki kebebasan di dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya apakah penafsiran seperti itu adalah benar? Sehingga pada malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit mengenai kritik kontekstualisasi liberal pada penafsiran Al-Quran kontemporer. Nah, sebelum kita membahas mengenai kritik kontekstualisasi itu sendiri, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai apa sih sebenarnya kontekstualisasi pada penafsiran Al-Quran itu. Nah, kontekstualisasi itu merupakan sebuah serangkaian dari suatu peristiwa itu terjadi. Sedangkan kontekstualisasi itu merupakan sebuah proses dari suatu peristiwa. Nah, menurut Abdullah Said, Abdullah Said ini merupakan salah satu tokoh yang liberal. Jadi beliau ini tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam suatu penafsiran dalam Al-Quran. Beliau ini menggunakan kaidah-kaidah yang biasa disebut sebagai kaidah-kaidah orang-orang Barat atau orang-orang yang tidak meyakini keislaman Al-Quran. Nah, beliau ini mengatakan bahwasanya memang tafsir kontekstual itu merupakan tafsir lebih fleksibel, di mana melihat dalam dua aspek utama. Yang pertama adalah aspek sosiohistoris atau yang bisa disebut sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini merupakan sebuah peristiwa yang dimana Al-Quran itu turun. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang turun itu disertai dengan suatu peristiwa. Nah, niki. Nah, kemudian juga diaplikasikan atau mungkin dibandingkan gitu dengan penafsiran di zaman sekarang. Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip-prinsip dari kontekstualisasi itu sendiri? Nah, di sini ada 3 prinsip utama dalam sebuah penafsiran kontekstual yang mungkin tidak bisa sebenarnya kita menjadikan acuan kita sebagai seorang muslim untuk menafsir Al-Quran. Yang pertama itu sosiohistoris namanya, yang kedua itu adalah fleksibilitas makna teks, dan yang ketiga adalah naras sebagai basis utama dalam sebuah penafsiran. Nah, yang pertama itu adalah sosiohistoris. Jadi orang-orang liberal, orang-orang yang memang tidak meyakini mengenai metode-metode penafsiran di dalam Al-Quran yang telah ditentukan oleh para ulama sejak zaman dahulu ini, mereka menggunakan sebuah metode baru gitu dalam penafsiran, yang mana meyakini bahwasanya memang asbabun nuzul atau alasan-alasan turunkannya Al-Quran itu sebagai basis utama dalam sebuah penafsiran. Jadi para mufasir, orang-orang yang mau menafsir Al-Quran itu harus memahami gitu tentang keadaan-keadaan pada zaman dahulu di saat turunnya Al-Quran, di zamannya Rasulullah hidup gitu kan, di saat turunnya Al-Quran, dan juga mengenai konteks Hijaz itu namanya, dan juga sifat-sifatnya mungkin mengenai orang-orang Arab pada zaman dahulu. Sehingga penafsirannya ini dilihat dari dua aspek utama yang dijelaskan. Yang pertama itu adalah aspek penafsiran pada zaman dahulu, dilihat dari lingkungan zaman dahulu, kemudian dikontekstualisasikan di zaman sekarang. Jadi seperti ini, mungkin di zaman dahulu itu ayat Al-Quran mengenai hijab itu kan memang turun di saat untuk membedakan antara orang-orang yang perempuan-perempuan muslimah dengan seorang budak gitu kan. Dan juga zaman dahulu itu kerudung itu diturunkan di zamannya di Arab kan, yang dimana di situ tuh memang keadaannya itu memang sangat panas seperti itu. Nah, mereka mengatakan bahwasanya kalau di Indonesia ini kan udaranya tidak terlalu panas ya, nggak sama kayak di Arab gitu kan. Dan juga sekarang itu kan udah nggak ada budak, adanya pembantu, tapi kan dia udah tidak masuk dalam
konteks budak pada zaman dahulu. Sehingga menurut mereka karena cuaca di Indonesia ini nggak panas lagi, maka hijab ini udah nggak wajib lagi bagi seorang wanita. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas makna teks. Jadi fleksibilitas makna teks itu adalah mereka meyakini bahwasanya seluruh ayat di dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan kembali. Jadi semua ayat di dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan kembali sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Nah, sehingga makna dalam Al-Quran itu tidak bersifat satu. Seperti mungkin makna turun, nazala gitu kan kalau bahasa Arabnya. Nah, ini makna turun ini tuh tidak hanya pada satu makna turun saja, namun ada beberapa makna menurut mereka yang dimana bisa kita ambil satu maknanya itu dalam Al-Quran itu untuk dijadikan sebuah pedoman gitu dalam tafsir kontemporer pada saat ini. Nah, yang ketiga itu adalah nalar sebagai basis dalam sebuah penafsiran. Nah, mereka orang-orang liberal ini mengatakan bahwasanya semua orang, semua umat muslim itu mempunyai akal pikiran untuk berpikir, gitu kan? Semua umat muslim itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akal pikiran. Jadi karena kita semua itu punya akal pikiran, akhirnya semua orang itu bisa menafsir Al-Quran tanpa terkecuali. Jadi nggak hanya ulama-ulama saja yang boleh menafsir Al-Quran, sebagai orang awam, orang-orang yang penting dia muslim itu bisa nulisin Al-Quran gitu. Nah, ini juga akan menjadi suatu masalah gitu kan. Nah, kenapa permasalahannya? Nah, yang pertama adalah perlu diketahui bahwasanya yang pertama tadi ya susu historis nih. Nah, susu historis ini perlu diketahui dalam Al-Quran itu yang dikatakan oleh Salim Abu Asi dalam bukunya Asbabun Nuzul mengatakan bahwasanya memang kalaupun kita mengambil paling terbanyak di buku-buku zaman klasik gitu ya, buku-buku Asbabun Nuzul ini yang paling banyak meriwayatkan itu adalah As-Suyuti dalam bukunya Lubab An-Nuqud fi Asbabun Nuzul yang mengatakan bahwasanya memang hanya sekitar 888 ayat atau sekitar 14% dalam ayat Al-Quran itu yang punya asbabun nuzul. Sehingga bisa dilihat di sini bahwasanya memang nggak bisa kita sebagai seorang mufasir gitu, seorang ulama gitu, masalah Al-Quran itu hanya terpaku pada asbabun nuzul saja. Karena jumlahnya sangat sedikit sekali. Kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran itu ada 6.600 ayatnya. Nah, ini hanya sekitar 14% di dalam ayat tersebut yang punya asbabun nuzul. Seperti itu. Nah, selain itu juga makna asbabun nuzul ini dalam Al-Quran itu hanya sebagai hikmah itu atau sebagai penjelas dalam Al-Quran. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu, jika kita masuk Al-Quran itu, maka asbabun nuzul ini hanya sebagai penjelas dari suatu ayat, bukan sebagai dasar utama dari penafsiran sebuah ayat. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas makna teks. Nah, orang-orang liberal ini mengatakan bahwasanya semua ayat dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan kembali. Nah, secara tidak langsung, kalau semua ayat dalam Al-Quran itu bisa ditafsirkan kembali, maka tidak ada standar kebenaran di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi, mungkin sekarang bisa jadi nih lama-lama mungkin sekarang itu berhijab itu wajib gitu. Bisa jadi suatu saat nanti hijab itu udah nggak wajib. Nah, sekarang itu mungkin haji itu wajib. Bisa jadi suatu saat nanti haji itu udah nggak wajib lagi bagi seorang muslim. Nah, seperti itu. Sehingga para mufasir atau para ulama kontemporer ini harus selalu melihat ayat-ayat atau di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Yang pertama adalah sawabit dan juga mutaghayirat. Nah, ayat-ayat yang sawabit ini merupakan ayat-ayat yang memang sudah tidak bisa lagi ditafsirkan kembali gitu. Seperti makna aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, kewajiban dalam sholat ini udah wajib, udah baku, nggak bisa lagi tafsirin menjadi sholat itu berarti ada yang wajib, ada yang nggak bisa lagi. Gitu. Nah, kecuali ayat mutaghayirat. Nah, ayat mutaghayirat ini merupakan ayat-ayat yang memang masih bisa ditafsirkan kembali. Gitu. Nah, yang ketiga adalah nalar sebagai basis yang tadinya. Nah, kalau kita sebagai seorang ulama atau seorang mufasir itu tidak menggunakan nalar sebagai basis utama itu sebenarnya dalam realitanya gitu,
secara realitas yang sekarang kita lihat, bahwasanya memang nalar ini tidak bisa, pemikiran seseorang itu tidak bisa berguna kecuali dalam 4 hal. Yang pertama itu realitas yang terindra, yang kedua adalah otak yang sehat, dan yang ketiga panca indera, yang keempat adalah informasi awal. Bahwasanya memang kalau na'udzubillah, mungkin ada seseorang yang memang tidak bisa melihat, seseorang yang tidak bisa mendengar, maka kalau ada salah satu dari 4 aspek ini yang memang sudah tidak tercukupi kembali atau ada yang hilang gitu, mungkin belum bisa mendengar dengan baik seperti itu, atau mungkin tidak bisa melihat dan lain sebagainya, maka fungsi dari pemikiran nalar seorang manusia itu tidak bisa berguna secara maksimal. Nah, hal ini mengindikasikan bahwasanya memang pemikiran seseorang, nalar seseorang itu mempunyai keterbatasan. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya memang nalar seorang manusia itu tidak bisa mencapai hal yang bersifat metafisik, hal-hal yang gaib gitu. Nah, kayak contohnya melihat malaikat, nggak bisa kan seorang manusia melihat malaikat. Nah, itu hanya bisa dilihat dari mana? Ya dari perkataan Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Sehingga kita sebagai seorang muslim, itu seorang ulama, juga seorang mufasir itu harus tetap melihat dari kaidah-kaidah atau keilmuan-keilmuan di dalam Al-Quran. Karena pedoman-pedoman para ulama pada zaman dahulu, kemudian penafsiran-penafsiran ulama pada zaman dahulu itu tidak bisa kita tinggalkan. Gitu. Kita harus tetap berpegang pada penafsiran tersebut. Kalau kita ada kesusahan mengenai konsep fikih mungkin, atau mencari permasalahan-permasalahan, mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan kontemporer pada saat sekarang, maka tetap harus berpegang teguh pada ulama-ulama gitu pada zaman dahulu. Tidak bisa kita melepas dari perkataan-perkataan ulama. Nah, ini kita lewati saja nih. Nah, sehingga menjadi kesimpulan bahwasanya memang orang yang mengatakan bahwasanya hijab itu hanya sebuah pilihan, hijab itu mendiskriminasi atau memberikan mendiskriminasi seorang wanita untuk mencapai kebebasannya, itu sebenarnya hal itu tidak benar gitu, karena berkerudung bagi seorang wanita itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Asma Fikriyah SAG yang telah memaparkan materinya. Mungkin mohon izin untuk Ustaz Alif dan Ustaz Muhammad Iqbal untuk di depan. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, insyaallah sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu semua atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau ada unek-unek, ada kejanggalan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Boleh. Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Munasir. Saya mahasiswa asal UIN Senju di Bandung dan merupakan salah satu mahasiswa di pesantren Baitul Mukhlisin ini. Ustadz, izin bertanya mengenai tadi dari pemaparan dari Ustaz Iqbal. Nah, Ustaz tadi sudah menjelaskan sedikit ya, ataupun singkat mengenai tafsir itu sendiri, dan apa yang saya tangkap bahwa tafsir itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran ataupun Sunnah, singkatnya seperti itu. Nah, akan tetapi ada statement yang mengatakan, ini saya melihat dari pernyataan
orang-orang yang berkomentar di sosial media lah terutama, bahwasanya ada gitu kan, bagaimana hukumnya gitu kan dalam Islam. Karena kita lihat dulu lah kontekstual zaman sekarang itu, bahwa pernikahan di dunia ini itu berbeda dan bermacam-macam gitu kan, pasangan suami dan istrinya itu tidak semuanya normal gitu kan, dalam tanda kutip. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang merenah atau kurang enak. Nah, berkaitan tentang pasangan suami istri yang memang itu berkebutuhan khusus ataupun dia ABK ya, kemudian juga dia atau pasangan suami istri tersebut berfinansial rendah gitu kan, yang mana dari hasil dari berfinansial ataupun dari kalangan menengah ke bawah itu biasanya memang mereka memiliki anak yang banyak gitu kan, dan daripada hasil dari didikan mereka itu memang kebanyakannya malah menurut pengalaman orang-orang banyak itu menambah beban bagi mereka dalam tanda kutip seperti itu, dikarenakan memang pendidikan yang diberikan kepada anak itu kurang maksimal gitu kan. Nah, sehingga memang ada statement yang cukup kasar bahwa orang miskin dilarang mempunyai anak gitu, atau lebih kasarnya itu ya tidak usah mempunyai anak lah kalau misalkan Anda miskin seperti itu. Jika memang Anda kaya ataupun berkalangan dari kalangan menengah ke atas, maka itu dipersilakan saja Anda memiliki berapa anak pun gitu, dikarenakan finansial atau pendidikan yang mencukupi bagi mereka, sehingga mereka menganjurkan atau bahkan mungkin mewajibkan ya sampai taraf segitunya untuk child-free karena alasan yang tadi. Kemudian juga child-free ini pun memang sudah diterapkan gitu kan di berbagai negara gitu, dalam cakupan yang lebih luasnya gitu kan. Seperti di negara Cina gitu kan, yang memang negara tersebut termasuk negara yang overpopulated, yang sekarang ini mungkin sudah ada sekitar 1 miliar lebih gitu kan populasinya. Dan pemerintah di sana itu membuat suatu kebijakan ataupun gebrakan bahwa ada setiap keluarga itu wajib hanya memiliki 1 anak saja, sehingga untuk yang lebih dari 2 anak maka ibunya ataupun bapaknya kalau tidak salah itu akan dikenakan denda ataupun penjara gitu kan, dikarenakan memang melanggar kebijakan dari pemerintah tersebut. Alasan mereka itu dikarenakan untuk menekan populasi yang sudah cukup overpopulated ya tadi, sudah terlalu berlebihan gitu. Dikarenakan ya tidak ada yang setara gitu dalam hal ini ekonomi ataupun finansialnya, pendidikannya dan ya lain sebagainya kan tentang hal tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu mungkin saya hanya meminta tanggapan dari Ustadz mengenai hal tersebut. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih kepada Kang Nasir ya atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab bisa atau ditampung dulu? Bisa ditampung dulu. Ditampung dulu. Mungkin dari Bapak Ibu atau rekan mahasiswa yang lainnya boleh silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh. Silakan diperkenalkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan atas penyampaian materi problematika kontemporer saat ini ya. Di antaranya barusan feminisme dan juga child free. Mengenai makna atau definisi daripada feminisme ini, menurut yang saya ketahui masih bias. Masih bias gitu ya. Secara makna kan bukankah feminisme ini sebuah ideologi untuk mengambil hak kesetaraan perempuan di antara laki-laki gitu ya. Bahkan dari secara historis pun feminisme ini dibangun dikarenakan ketidakadilan
yang didapatkan oleh perempuan. Bukankah Islam sendiri hadir membawa gerakan feminisme itu sebenarnya? Sebagaimana bahwa sebelum Islam itu hadir, perbudakan di mana-mana, sehingga Islam hadir mengkerdilkan bahkan menghapuskan perbudakan. Selanjutnya mengenai pembatasan pernikahan atau istri, itu pun sebenarnya adalah bentuk feminisme yang dilakukan oleh Islam. Bagaimana para sahabat dahulu banyak memiliki istri lebih daripada batasan 4 itu sendiri yang Allah bataskan dalam Al-Quran. Dan sekarang malah makna feminisme ini semakin meluas. Bahkan kalau dilihat supremasi ataupun eksploitasi melangkahi kodrat seorang perempuan. Sebagaimana sejarawan Barat yang tadi disampaikan Ustaz Aminah Wadud, yang bahkan di antara ijtihad yang sesatnya itu mengatakan perempuan pun boleh melakukan jumatan sebagaimana laki-laki. Kemudian Fazlur Rahman dengan gerakan double movement-nya mengangkat bagaimana bahwa permasalahan poligami ini sudah tidak cocok dengan sekarang, bahwa menjadi kesimpulannya adalah haram, gitu yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Bahkan mulai muncul gerakan-gerakan sesat yang sangat disayangkan. Harun Yahya dengan gerakan feminismenya membuat sekte baru di Turki kemarin sampai ditangkap oleh pemerintah Turki. Ya, pertanyaannya, bagaimana menurut Ustaz sendiri mengenai definisi feminisme ini supaya kita sama gitu ya di dalam memaknai kata feminisme ini. Lalu mengenai tafsir Al-Quran sendiri, bagaimana Al-Quran memberikan solusi terhadap feminisme yang sudah menyalahi atau melangkahi kodrat seorang perempuan. Itu mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad ya, betul ya? Insyaallah atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasantri, mahasiswa? Silakan. Kholas. Udah mungkin ya, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kepada Al-Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari jamaah, kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Abdurrahman ya. Cukup menarik. Tadi saya garis bawahi ada 3 hal ya. Yang pertama, yang tidak mampu memiliki anak secara biologis. Kemudian yang kedua, child free dengan alasan finansial. Dan yang ketiga adalah child free dengan alasan ekologi. Seperti itu. Yang pertama dulu tentang yang tidak mampu child free karena biologis. Jadi memang dalam pengkategorian child free ini ada ikhtilaf di antara para aktivis child free gitu. Ada ikhtilaf itu, ada perbedaan pendapat di dalam pengkategorian siapa yang disebut dengan child free. Yang paling radikal itu mengatakan child free ya mereka yang benar-benar tidak punya anak. Mereka mampu, kemudian mereka tidak ingin punya anak dan tidak mengadopsi anak. Nah, ada yang lebih soft gitu. Yang mereka mengatakan child free adalah mereka yang mampu memiliki anak kemudian tidak ingin punya anak, namun mereka masih mengadopsi gitu. Mengadopsi anak orang lain gitu. Jadi mereka tidak punya anak secara biologis tapi mereka punya anak dari sosial gitu. Kemudian ada juga yang memasukkan orang-orang yang tidak bisa punya anak karena keadaan, karena faktor biologis juga termasuk ke dalam child free. Namun yang saya garis bawahi, yang kami bahas di sini adalah yang radikal tadi, yang ekstrim tadi, yang mengatakan bahwa child free adalah mereka yang mampu secara biologis namun mereka tidak ingin punya anak. Nah, sebenarnya orang-orang yang tidak mampu secara biologis nggak masalah kalau di dalam hukum Islam seperti itu. Karena memang
pada dasarnya memiliki anak bukan sebuah kewajiban gitu. Karena kalau memiliki anak adalah sebuah kewajiban, maka kasihan orang-orang yang tidak mampu secara biologis. Seperti itu. Nah, jadi khususnya yang kami bahas tadi adalah yang mampu secara biologis tapi tidak ingin punya anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi karena alasan finansial. Ya, sering sekali kita dengar atau kita membaca komentar orang miskin dilarang punya anak. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, di dalam buku Al-Halal wal Haram kalau tidak salah ya, karyanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa di antara alasan diperbolehkannya untuk menunda kehamilan adalah karena adanya alasan finansial tadi. Ya, alasan finansial, dan ketika dia punya anak maka dikhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang berdosa, hal-hal yang dosa gitu. Misalkan kalau punya anak karena tidak mampu nih, akhirnya mereka mencari nafkah lewat cara-cara yang tidak dibenarkan, misalkan malah bawa kotak amal misalkan. Misal gitu. Atau misalkan malah mencuri, malah korupsi dan yang lain sebagainya. Itu menurut beliau, menurut Yusuf Al-Qaradawi diperbolehkan dan salah satu alasan yang dibenarkan seperti itu. Nah, karena memang tidak mampu juga salah satu alasan tadi diperbolehkan untuk menunda kehamilan. Namun yang menjadi catatan, ketika kita ingin menunda kehamilan itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan metode-metode yang sifatnya permanen. Ya, metode yang sifatnya permanen. Misalkan dengan ada istilahnya itu di dalam medis vasektomi dan tubektomi, itu dengan cara memotong organ-organ tertentu gitu, dipotong sehingga dia tidak bisa memiliki anak secara permanen. Namun yang diperbolehkan adalah yang sifatnya non permanen. Kenapa? Karena pada dasarnya menunda kehamilan adalah sebuah rukhsah, sebuah jalan keluar gitu bagi mereka yang belum mampu. Namun ketika sudah mampu atau madorot yang menyebabkan penundaan kehamilan itu sudah hilang, maka kembali kepada prinsip awal, yaitu untuk menghadirkan keturunan. Seperti itu. Itu yang berkaitan dengan alasan finansial. Dan yang menjadi catatan lagi, nggak masalah kita menunda kehamilan, mengatur keturunan. Namun tidak perlu mendeklarasikan diri mengikuti child free gitu, karena setiap konsep itu, setiap diksi, setiap pilihan kata itu mengandung konsep, dan setiap konsep mengandung pandangan hidup, mengandung worldview, dan worldview dari child free tadi adalah dari gerakan feminisme tadi yang menekankan kebebasan tubuh sebebas-bebasnya dan ingin membebaskan dalam tanda petik perempuan dari perannya sebagai seorang ibu. Itu. Kemudian yang ketiga, alasan ekologi tadi ya, kayak seperti yang dicontohkan tadi di Jepang ya. Nah, kalau alasan ekologi ini ya termasuk salah satu di antara alasan orang-orang yang memilih child free. Namun ketika kita tidak ingin punya anak gara-gara alasan ekologi, artinya kita memposisikan diri kita di bawah alam, di bawah lingkungan. Nah, pada dasarnya secara struktur ya, antara kita dengan alam itu posisinya sederajat, posisinya sama. Kita manusia dengan alam, dengan ekologi, dengan bumi, posisinya setara. Nah, ketika kita tidak ingin punya anak, alasannya adalah karena lingkungan, maka posisinya kita berada di bawah lingkungan, di bawah alam gitu. Jadi posisinya setara. Kenapa seperti itu? Karena di dalam tafsir surat Al-Fatihah kalau tidak salah itu kan disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb al-alamin. Al-alamin di situ adalah masiwallah, masiwal khaliq, sesuatu yang selain dari pencipta, selain dari Allah. Siapa selain dari Allah? Ya manusia, ya alam, dan yang lain sebagainya gitu. Jadi posisi kita antara kita manusia dengan alam adalah setara. Jadi cara kita memperlakukan alam juga tidak boleh kita merasa di bawah alam dan tidak boleh berada di atas alam. Kalau kita merasa berada di atas alam, mungkin nanti kita akan menghancurkan alam dan yang lain sebagainya. Nah, itu berarti posisi kita merasa berada di atas alam, pada posisi kita setara. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa terjawab ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, mungkin seperti itu kan jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad kepada Ustaz Ali dipersilakan. Baik, Bismillah. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad ya, mengenai feminisme ini tentu sangat menarik. Kita lihat dari definisi atau kita mendudukan secara definisi. Feminisme ini bisa kita katakan adalah sifat keperempuanan. Nah, berangkat dari sini, kemudian ketika kita melihat dalam KBBI, yaitu suatu gerakan yang menuntut kesetaraan. Artinya, mereka menginginkan apa yang dimiliki oleh laki-laki juga dapat diperoleh oleh perempuan. Ini secara KBBI. Kemudian secara histori, ya, tadi ada suatu ungkapan menarik bahwa apakah benar ya ketika Islam juga dikatakan sebagai feminis? Alasannya apa? Ya, ketika kita melihat bahwa Islam datang untuk menghapus segala bentuk penindasan terhadap perempuan. Dalam asumsi inilah dikatakan bahwa Islam itu feminis. Apakah benar kita dapat melekatkan kata feminisme dengan Islam atau justru berbeda? Nah, ini yang perlu untuk kita dudukan terlebih dahulu. Sebenarnya ketika kita melihat ya, kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Islam memuliakan dan mendudukan perempuan dengan posisi yang semulia-mulianya. Kemudian feminisme ini dilihat dari kesejarahannya atau historisnya, justru mereka lahir dari ketertindasan. Bahkan sebelum dinamai sebagai feminisme, mereka dikatakan sebagai apa? Sebuah gerakan kemarahan perempuan. Kemudian berlanjut hingga diperhalus menjadi hari ini gerakan kesetaraan atau gerakan feminisme. Ini tentu lahir dari konsep yang berbeda. Ini yang perlu kita tahu, bahwa ternyata Islam ini tidak elegan ketika diletakkan pada pemahaman feminisme, meskipun dalam Islam itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan juga Islam ini tentu mendudukan Islam perempuan dengan posisi yang terbaik. Ini yang pertama, bahwa feminisme ini tidak sesuai ketika kita katakan bahwa Islam itu feminis, Nabi Muhammad itu feminis, karena lahir dari worldview yang berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, lantas dari dasar tadi, dari konsep tadi, nah, kita dapat melihat bahwa feminisme ini ya masuk kemudian ke dalam Islam ini karena diadopsi oleh sejumlah pemikir-pemikir yang mereka belajar dari barat, ya, yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari barat, dan ini tidak lain dari beberapa metode cara pembacaan mereka terhadap Al-Quran, teks-teks Al-Quran. Yang paling terkenal mungkin kita ketahui yaitu dengan metode hermeneutik. Ya, dengan metode inilah kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran, kemudian menimbulkan interpretasi atau sejumlah penafsiran yang berbeda dengan prinsip penafsiran Al-Quran. Kenapa? Karena metodenya ya, ketika kita misalnya melihat ya al-asil fi tafsir dengan metode yang datang dari luar, tentu akan berbeda hasilnya. Nah, dari hermeneutika ini kemudian diadopsi oleh sejumlah cendekiawan, kemudian melihat ayat-ayat yang membahas tentang laki-laki dan perempuan ternyata memiliki perbedaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik, ulama-ulama kita. Nah, kenapa? Karena dalam pembacaan ini mereka melihat bahwa ayat Al-Quran atau kalamullah itu ketika sudah berada pada si pembaca, maka ya tugasnya pembaca untuk menafsirkan apa yang dia pahami. Nah, ini tentu berbeda dengan pemahaman dalam al-asil fi tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berangkat dari situ, nah di sini timbul berbagai macam pemaknaan terkait dari hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaan berikutnya ya terkait solusi feminisme yang melampaui batas. Nah, di sini dapat kita melihat ya, yang pertama bagaimana cara untuk mengkantar dari pemikiran mereka, yaitu kita dengan
memaparkan sejuk dengan ilmiah berdasarkan pandangan para ulama. Karena perbedaan kita adalah antara Barat dengan Islam itu tentu berbeda. Kita Islam dari awal syamil kamil. Agama ini sempurna. Sedangkan ketika kita merujuk di Barat, itu sesuatu yang terus berubah tergantung konteks zamannya. Kita melihat hari ini, ya tesis, antitesis menjadi tesis kembali. Nah, tidak ada sesuatu yang ajat, tidak ada sesuatu yang baku. Padahal kalau dalam Islam itu, ya kita sudah sesuatu yang baku dan merujuknya itu bukan ke masa depan, tapi kita kembali ke masa Nabi. Ya, Khairul Qarni, Khairul Qarni ya, Khairul Quruni Qarni. Jadi tempat kembali kita bukan ke depan yang terbaik, tapi kembali ke belakang. Sedangkan dari yang satunya itu kembali yang terus bergulir. Nah ini tentu karena tidak memiliki tolak ukur, tidak memiliki tempat kembali dalam Islam. Itu mengenai beberapa hal terkait konsep dasar feminisme dan pendefinisian supaya kita mampu untuk memahami secara bersama terkait feminisme tersebut. Nah, apalagi ketika kita melihat konteks hari ini, ya karena begini, feminisme itu suatu bentuk kepedulian atau bisa kita kenal dengan humanism. Ya, karena jiwa kemanusiaan terhadap perempuan ini yang menjadi landasan. Padahal meskipun melampaui batas-batas di dalam agama yang seperti itu, jauh dari pemahaman ulama-ulama kita seperti itu. Dan bagaimana cara untuk mengetahui hal tersebut? Kita di dalam Islam, ya di dalam tafsir itu kita kenal dengan metode ad-dakhil. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah interpretasi ini, pemaknaan ini, penafsiran ini sesuai dengan konsep al-asil fi tafsir atau tidak. Dan ini ada beberapa ya, Muhammad Fayyad, kemudian Ibrahim Khalifah kalau nggak salah, dua orang ini yang menjadi tokoh dalam metode ini. Oke, itu mengenai pertanyaan dari Mas Ahmad. Tadi sedikit juga saya menyinggung, ya tentu ketika kita melihat ya secara ini feminisme ini lahirnya child free ini dari feminisme, ya karena feminis ini lahir di abad-abad ke-17, 16, 19, 17 dan marak di abad 19-20. Nah, dengan perpaduan antara gerakan feminis liberal dengan radikal, kemudian lahirlah feminis neo atau postmodern, itu yang kemudian melandasi child free, kebebasan tubuh. Ya, mereka ingin mendapatkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, bahwa tidak ada yang berhak untuk mengatur dirinya, termasuk agama, termasuk agama. Itu mungkin beberapa sedikit tambahan ya, dan penting juga kita memahami bahwa terkait anak ini adalah rezeki, dan sebagai Islam dengan worldview kita ini yang perlu kita tanamkan, bahwa Islam ini dengan worldview kita itu berbeda dengan apa yang di luar daripada agama kita. Kita punya worldview, ya, punya pandangan yang selalu semuanya ada di dalam agama kita, telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya, begitupun tentang pembagian rezeki. Wama min ayatnya? Wama fil, saya lupa ayatnya. Wama min fil ardi illa rizqu Allah. Wama min dabbatin fil ardi illa rizqu Allah. Jadi tenang ketika kita dengan worldview kita Islam, bahwa apapun sebenarnya yang ada di alam semesta ini ya semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak pun itu ya itu pun adalah pemberian kepada Allah, sebagaimana yang katakan tadi Syekh Al-Qarni ya, seperti itu. Mungkin beberapa hal itu yang mungkin menjadi bahan diskusi kita masing-masing. Syukran. Saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin seperti itu Pak Ahmad dan Kang Nasir. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Kalau tidak puas silahkan gali kembali ya. Baik, ingin bertanya? Boleh saya? Diskusi.
Diperkenalkan Pak. Bonus ya saya lupa perkenalan. Bonus. Ini bonus ya. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Yang saya menyimpulkan bahwa pemikiran ini yang telah merasuki masyarakat luas ya. Nah, pertanyaannya apa yang telah dilakukan selain dari berdakwah, safari dakwah gini ya. Terus kalau mungkin di tempat lain apakah di online kan seperti ini juga ya. Nah, apa yang telah dilakukan selain gerakan untuk melawan pemikiran ini, pembinaan terhadap masyarakat luas, atau bahkan sebetulnya saya sendiri pernah mengalami bahwa pemikiran seperti ini ternyata ada di sekeliling kita. Teman saya reunian, teman saya ternyata sebenarnya mampu untuk mempunyai anak gitu ya, tapi tidak mau, padahal secara karir itu luar biasa lah, melebihi saya jauh gitu ya. Dari secara karir dan pendapatan dan sebagainya. Nah, pertanyaan tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk selain mengedukasi pergerakan, apakah kita harus bikin konten gitu untuk karena secara tidak langsung si konten-konten mereka justru merasuk ke pemikiran apalagi generasi milenial ya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja Ustaz, boleh dijawab. Tayyib, mungkin kami izin menjawab ya. Ya, benar sekali bahwa terkait pemikiran ya, di sini sebenarnya dua hal. Dulunya kita berperang dengan raga, dengan senjata, tapi hari ini raga tidak lagi ikut berperang seperti yang di Palestina, cukup di Palestina, tapi kita di luar dari Palestina berperang dengan akal, dengan konsep. Ini yang penting ya. Mungkin kita tidak terluka secara jasad ya, tapi ya pemikiran kita justru jauh lebih hancur. Kenapa? Dengan adanya pemikiran-pemikiran tadi. Kemudian lantas apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, seperti yang mungkin kami lakukan saat ini dengan safari dakwah di berbagai kampus, berbagai institusi. Kemudian yang kedua adalah dengan menulis. Kita melihat bahwa orang-orang liberal dan semisalnya, mereka tidak hanya sekedar mengkaderisasi dengan dai seperti ini, juga mereka menulis buku. Nah, tugas kita sebagai pemuda hari ini ya, tugas kita adalah bagaimana mengkanter mereka, pemikiran-pemikiran mereka dengan jurnal, dengan buku yang sebisa kita untuk kita kantor tersebut. Jikaupun tidak, ya seperti yang dikatakan tadi, hari ini ya di zaman milenial ini apa yang paling disukai dan apa yang paling sering ditonton oleh masyarakat? Konten. Maka sebagai seorang muslim sejati, ketika kita tidak bisa menulis, tidak berdakwah, kita masih punya jalan dengan akun atau media sosial, dengan memperbanyak konten-konten untuk mengedukasi sekaligus mengkanter pemikiran yang dari luar tersebut. Dan tentu hal ini saya kira lebih baik ya, karena apalagi bukan hanya anak-anak, tapi aki-aki juga itu waduh jauh lebih keren dalam mengakses daripada media sosial ini. Maka teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, ya saya kira kita punya peluang ya, punya peluang besar justru dengan konten ini. Bahkan kita bisa konten kita itu sampai keluar Indonesia. Misalnya dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, kontennya baik dengan video, dengan pamflet dan semisalnya, ini justru akan memberikan edukasi. Nah, ini sebagai bentuk filter terhadap gerakan mereka, karena sejatinya mereka ini tidak hanya sekadar melalui forum-forum, tapi banyak pengikut-pengikutnya juga membuat konten. Beberapa hari yang lalu saya pernah diskusi dengan satu
founder, yaitu Muslimah cadar garis lurus. Cadar garis lurus ini foundernya. Dengan pemikiran yang ketika kita melihat ternyata ini banyak terpengaruh oleh pemikiran, karena ya belajar dari konsep tersebut dengan indikasi bahwa ini baik, padahal ada worldview, ada ideologi di dalamnya yang tidak dipahami. Mungkin secara lembut, tapi ketika kita analisis ternyata ada masalah. Ini yang sulit untuk kita ketahui. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita perhatikan. Itu mungkin singkat dari saya, mungkin akan disampaikan juga dari teman saya. Tambahan sedikit dari saya, mungkin 1 menit saja. Katanya udah mau meliwat tadi. Oke, yang tambahan dari saya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa menulis, tulis. Kita bisa membuat jurnal, buat jurnal. Kita bisa buat konten, buat konten. Kita bisa berdakwah, berdakwah. Kita bisa berbicara di hadapan para akademisi, bicara. Kita bisanya berbicara di depan masyarakat yang misalkan grassroots, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang saya simpulkan ya dari apa yang kami belajar pemikiran selama di PKU itu, kita tidak akan tergiur dengan pemikiran-pemikiran barat ketika kita mendalami atau beragama Islam dengan baik. Karena kebanyakan orang yang mereka melirik pemikiran-pemikiran barat itu karena mereka menganggap Islam itu mundur gitu, sesuatu yang kaku gitu. Padahal kalau kita dalami Islam dengan baik, maka justru kita akan menemukan banyak jawaban di dalam itu. Maka kita tidak akan bisa tergiur dengan pemikiran-pemikiran dari barat yang dianggap lebih modern ketika kita bisa mendalami Islam dengan baik. Maka dalami Islam dengan baik, kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengcounter perang pemikiran ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin gitu Pak Ihsan ya. Cukup jawabannya? Alhamdulillah. Soalnya tadi bilang kholas, ternyata masih ada ya. Insyaallah. Baik, karena waktunya sudah habis, sudah menunjukkan pukul 10:30 ya. 10:11 kurang 2 jam. Baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri kita malam hari ini pada acara seminar pemikiran dan peradaban Islam yang diselenggarakan oleh Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Alif Salama Samsul MPD, Al-Ustadz Muhammad Iqbal Faqihuddin SPD, dan Ustadzah Asfa Fikriyah SAG. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan di dalam penyambutannya. Mungkin alhamdulillah terima kasih juga kepada para jamaah semua dan kawan-kawan, rekan-rekan mahasantri semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, siap. Baik, mungkin ditutup saja dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ferdian pamit undur diri. Selamat malam. Untuk di foto dulu karena ini adalah kegiatan